mau ke Golkar, mau ke PDI, mau ke PAN, mau ke Partai Umat yang mau berdiri, mau ke PSI, mau ke Demokrat, banyak sekali teman-teman kader-kader Muhammadiyah, termasuk teman-teman pemuda Muhammadiyah. Kenapa hanya satu kali? Tiap fakultas ini mestinya bisa menggelar pengkaderan. Ya bagaimana mudah-mudahan pada tahun 2024 kita ini cepat pensiun, jadi pensiun muda lah. Minimal meskipun kita tidak bisa membuat lapangan pekerjaan baru yang besar, minimal jatah lapangan pekerjaan yang sudah ada itu bisa diisi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini sudah hadir di studio ada teman lama, Mas Adit ya, dari Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Saking sebenarnya gak ketemu sampai lali, Mas. Iya, sajane kan biyen sampai saiki tetep konco. Gak ono konco lawas tuh. Emang gini, kadang gini ya. Zamannya medsos itu kan malah menjauhkan yang dekat. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan. Kita lebih komunikasinya akhirnya lewat medsos ya. Ketemunya malah jarang. Kayaknya sudah cukup pura-pura aja di medsos. Ayo kapan ngopi gitu. Iya, cuman gitu toh. Nyampainya ya kapan-kapan. Ngomong soal ngomong soal kepemudaan, ngomong soal teknologi, ini kan menarik. Indonesia hari ini adalah dapat bonus kependudukan, jumlah anak mudanya jauh, bonus demografi ya. Bonus demografi. Ya. Eranya era digital, teknologi informasinya luar biasa perkembangannya. Ya. Tentu konteks ngomong pemudaan berbeda. Pemuda hari ini atau 5 tahun yang lalu berbeda. Ya. Cara pandang, cara. Mas Nanang masih pemuda tuh? Saya masih pemuda. Pemuda ya. Boleh. Jiwanya muda terus. Enggak, karena pemuda ini kan sudah rambutnya putih kan. Itu dulu, Mas. Itu dulu. Itu ya. Hari ini ngomong tetap fashion ya. Iya. Kalau dulu orang bilang ukuran standar orang tua itu kan rambut. Sekarang malah yang berambut putih itu yang malah kelihatan lebih muda. Anak-anak muda juga ikut-ikutan. Iya. Dan nggak salah kalau saya juga melakukan seperti itu. Gitu. Oke, ngomong soal dari kegiatan Mas Adit ini melanjutkan dari almarhum kemarin ya, dari Mas Yudi ya. Iya. Jadi dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2020 ya. 2019 Mas Yudi Prianto almarhum. Ya. Kemudian dilanjutkan kan karena kepemimpinan ini kan harus terisi ya. Roda organisasi ini harus terisi sampai kemudian ketemulah musda berikutnya atau musyawarah daerah, kita sebut itu 4 tahun sekali. Nah ini kayaknya ini sudah dekat-dekat, tinggal kita menunggu momennya saja ya. Nunggu Muktamar Pemuda Muhammadiyah, kemudian Muswil Pemuda Muhammadiyah, baru saya harus mempersiapkan diri untuk menggelar musyawarah daerah PDPM Sidoarjo. Jangan bicara musyawarah nanti kalau banyak yang denger gini, banyak yang siap-siap. Menarik ngomong soal pemuda di Sidoarjo ya. Ini kita ngomong ada di wilayah yang ya berbasis sebelah ya. Saya sebut juga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Nah, teman-teman pemuda Muhammadiyah kan juga aktualisasinya kan berada di wilayah yang cukup dominan di wilayahnya teman-teman ruang hijau tadi. Kaitannya gimana Mas dengan itu? Situasi tentu aktualisasi kan terus tetap terjaga ya. Iya. Jadi memang dimanapun kita atau kemudian di daerah manapun kita, Pemuda Muhammadiyah ini kan tersebar di tiap daerah, tiap kabupaten kota di Indonesia ini. Termasuk salah satunya di Sidoarjo, dan Sidoarjo ini termasuk salah satu pimpinan daerah yang lumayan cukup dipertimbangkan kalau di level Jawa Timur, karena kita memiliki cabang yang hampir tersebar di semua wilayah kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Maka ini menjadi tanggung jawab yang atau amanah yang cukup besar bagi kita, bagaimana kemudian menghimpun anak-anak muda, apakah mereka yang masuk di dalam struktural Pemuda Muhammadiyah atau anak-anak muda yang
memiliki kesamaan frekuensi dengan pemuda Muhammadiyah, kira-kira gitu. Mereka punya potensinya macam-macam, ya kan? Anak-anak muda kan potensinya luar biasa. Hari ini saya kira apakah di sektor ekonomi, apakah di sektor pendidikan, apakah di sektor pemerintahan, di sektor politik dan semuanya, anak muda punya tempat yang spesial ya sekarang ini, sangat dihargai. Termasuk di Sidoarjo ini bupati kita yang relatif sangat muda. Wilayah Surabaya Raya, wali kota kepala daerahnya juga orang-orang muda. Wali kota Surabaya, kemudian Bupati Gresik, sampai kemudian ada Bupati Tuban anak muda, Bupati Trenggalek, Bupati Lumajang, Wakil Gubernur Jawa Timur juga anak-anak muda. Artinya ya ini kesempatan kita untuk anak-anak muda terus mendorong potensinya. Termasuk untuk teman-teman termasuk teman-teman pemuda Muhammadiyah. Jangan sampai kehilangan momentum di situ. Ya, berarti siap ini nanti. siap. Ya harus siap. Biasanya kan gitu kan. Harus siap. Kalau kita ngomong karir politik kan teman-teman rata-rata kan memulainya dari aktivitas kepemudaan. Ya. Sebenarnya kalau aktivitas di organisasi ya, saya harus mengucapkan terima kasih banyak sama produsernya podcast Golkar Sidoarjo TV ini, Mas Sodikin. Saya kameranya nggak ada yang bisa mobil gitu. Kalau ada yang bisa mobil gitu harusnya view-nya dilempar ke Mas Sodikin. Gitu. Terima kasih banyak karena kita punya cerita yang panjang soal aktivis pemuda gitu, aktivis sejak kita duduk di bangku kuliah gitu, di bangku mahasiswa kan. Sebenarnya ini bukan barang baru ketika kita bicara soal menjadi aktivis begitu. Karena memang sejak kita pelajar kita sudah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sejak kita di kampus kita aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Salah satu teman kita ya Mas Sodikin ini, teman sekaligus rival kita. Kalau saya akhirnya muncul. Ini harus datang ini. Jadi reuni. Ya, gitu. Kalau kita sepak bola itu kalau nggak ada lawannya itu kan nggak akan kompetitifnya kurang. Iya. Tapi justru dengan kompetitif itu kan melatih untuk mempersiapkan lebih serius, maksimal itu karena merasa rivalnya berat, harus persiapannya juga harus lebih matang gitu. Masih ingat kan ada lawan kita berolahraga itu kan teman kita berlatih kan katanya gitu. Nah, perjalanan itu panjang sampai kemudian kita tidak bisa move on. Nggak bisa move on sampai hari ini ketika kita sudah berkeluarga, anak 3, istri 1 kan gitu. Satu. Anak 3, istri 1. Suasana untuk menjadi aktivis itu belum bisa kita kemudian move on dari situ gitu. Maka kita kembalilah ke pemuda Muhammadiyah. Kita ya meskipun di luar ternyata sesungguhnya banyak sekali kesibukan yang harus kita kejar begitu. Termasuk teman-teman struktural di pemuda Muhammadiyah, mereka ada yang jadi guru, luar biasa kan. Guru ini sekarang nggak hanya sekedar dia ngajar siswanya di kelas, dia tidak hanya sekedar menjadi guru menyampaikan pelajarannya, ada beban dia administrasi, ada dia beban untuk mengembangkan dirinya, kemudian ditambah lagi dia harus menjadi bagian dari pengembangan pemuda Muhammadiyah. Ada dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang kepala sekolah, ya macam-macam. Termasuk kalau saya ini kan di dunia jurnalistik begitu, sehari-hari harus ke lapangan semua. Tapi semuanya akan kembali bagaimana potensi-potensi ini kita satukan untuk pengembangan pemuda Muhammadiyah di situ. Memang untuk di kegiatan teman-teman pemudaan di Muhammadiyah itu ada ini ya. Kalau ngomong soal politik juga ada jalur mempersiapkan untuk ke situ. Ya. Karena memang harus diakui tidak semua kan teman-teman ini menjadi kalau kita akrab gitu menjadi pegawainya amal usaha Muhammadiyah. Tidak semua menjadi guru, dosen dan struktur di Muhammadiyah. Ada yang memang harus keluar, termasuk saya misalkan harus keluar dari wilayah itu, kemudian terjun ke lapangan. Ini kan menjadi sangat agak berbeda gitu. Kemudian ada yang beberapa sudah masuk di wilayah politik. Harus saya sebut misalkan sekretaris PDI Sidoarjo, Mas Samsul Hadi. Beliau mantan ketua pemuda Muhammadiyah. Termasuk beberapa teman yang aktif di Partai Amanat Nasional.
Tapi memang tidak ada ini ya, kalau misalnya kita kaitan dengan kepemudaan Muhammadiyah tidak harus afiliasi ke salah satu partai tertentu. Enggak juga. Bebaskan ya. Ada yang jadi ini apa PSI itu Partai Solidaritas Indonesia, banyak teman-teman Muhammadiyah, termasuk ketua PSI waktu itu awal PSI di Jawa Timur berdiri, ketuanya alumni ketua IMM Sidoarjo. Masa bikin amin. Iya. Artinya dari sisi politik begitu tidak ada batasan yang sangat mengikat kemana kita harus melakukan afiliasi. Bahkan ketika misalkan Golkar, saya tidak menutup kemungkinan di Golkar ini banyak sekali teman-teman Muhammadiyah, ya kan, banyak. Ya, saya kira warnanya macam-macam dan kita harus siap dengan berbagai macam warna itu di dalam rumah kita. Tapi memang tidak ada kewajiban harus berafiliasi ke salah satu partai, dibebaskan. Yang penting memang proses pengkaderannya jalan. Ya, yang wajib itu cuma ya sholat itu wajib di Pemuda Muhammadiyah itu. Kalau di politik nggak ada kewajiban mau kemana, nggak ada gitu. Mau ke Golkar, mau ke PDI, mau ke PAN, mau ke Partai Umat yang mau berdiri, mau ke PSI, mau ke Demokrat, banyak sekali teman-teman kader-kader Muhammadiyah, termasuk teman-teman pemuda Muhammadiyah. Oke, kalau soal ngomong organisasi, tentu kan banyak kegiatan Mas, kegiatan yang sekarang lagi dikerjakan teman-teman Muhammadiyah. Jadi memang kita ini banyak tersita waktunya untuk beberapa kejadian-kejadian. Kita ini sedang sangat prihatin sebenarnya, karena pertama kita menghadapi pandemi yang agak panjang gitu ya, pandemi COVID-19 yang agak panjang, ada gelombang 1, gelombang kedua, dan mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga. Kemudian kita ketambahan bencana kemarin erupsi Semeru yang sampai hari ini belum selesai, dan sementara kegiatan-kegiatan internal kita juga masih banyak sekali yang belum kita selesaikan. Dua bencana non alam maupun bencana alam ini tentu menjadi perhatian kita. Kemarin begitu erupsi Semeru tanggal 4 kalau nggak salah, 4 Desember. 4 Desember saya langsung kontak ke teman-teman, ayo segera kumpulkan dana atau pokoknya kumpulkan semua yang bisa kita kumpulkan untuk membantu teman-teman di gerak cepat lah untuk sana. Lumajang. Tanggal 4 kita umumkan, tanggal 5 kita maksimalkan, tanggal 6 kita langsung berangkat ke Lumajang dengan teman-teman Kokam ke sana mengirimkan bantuan. 3 hari pertama ini luar biasa, saya kira ini respon yang agak sangat cepat begitu bagi teman-teman pemuda Muhammadiyah untuk merespon bencana itu. Di sisi lain kemudian kita masih harus mempersiapkan, ini kan pemuda Muhammadiyah itu organisasi kader, maka kita harus benar-benar mempersiapkan kader kita berikutnya seperti apa. Nah itu kita lakukan pendampingan luar biasa ke kecamatan-kecamatan sampai kemudian mereka bisa membuat proses pengkaderan di tingkat kecamatan masing-masing. Ini memang agak serius saya dari sisi pengkaderan sejak dulu saya aktif di IMM waktu itu, di IMM Sidoarjo lah katanya. Di IMM Sidoarjo waktu itu pengkaderan itu hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali oleh pimpinan cabang IMM Sidoarjo. Tapi begitu karena saya merasa bahwa Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini rumah saya, rumah IMM gitu. Kenapa hanya 1 kali? Tiap fakultas ini mestinya bisa menggelar pengkaderan agar mereka bisa lebih mengembangkan dirinya, lebih bisa potensinya lebih tergali penguatan di komisariat waktu itu. Maka dengan ikhtiar yang agak memaksa sedikit, nah biasanya kalau nggak terbiasa itu kan harus dipaksa dulu. Iya, harus dipaksa dulu biar terbiasa. Akhirnya sekarang ini luar biasa, bisa sampai setahun bisa berapa kali? 10 kali. Setahun itu bisa sampai 10 kali pengkaderan. Nah ini di pemuda Muhammadiyah juga gitu, paling biasanya 1 tahun bisa cuma 2-3 kali. Sekarang harus bisa lebih banyak sekali, lebih banyak untuk melakukan pengkaderan itu. Karena kita memang fungsinya organisasi kader. Terkait kemarin COVID itu kan, COVID-19 itu kan selain memberikan efek yang luar biasa terkait soal kesehatan atau juga termasuk perekonomian. Nah teman-teman pemuda ini kan juga
potensi sebenarnya untuk bisa membangkitkan dengan semangat wirausahaannya. Betul. Ya. Setelah pandemi COVID-19 ini, kita kemarin merancang semacam pendampingan untuk teman-teman yang mau berwirausaha atau yang sudah berwirausaha tapi ingin dikembangkan. Ya. Kita kemarin dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah Jawa Timur sudah dikoordinasikan bersama salah satu perbankan milik negara perbankan, tentang bagaimana kita ingin mengembangkan usaha atau memulai usaha itu salah satunya melalui intervensi perbankan. Nah, kita sedang mendata kader-kader pemuda Muhammadiyah di Sidoarjo ini yang punya usaha dan yang belum yang mau berusaha, ingin berusaha, yang sudah berusaha ingin mengembangkan, pendampingan apa yang mereka sulit kan, apa yang membuat mereka kesulitan, apakah intervensi dari sisi modal atau intervensi dari sisi pemasaran atau intervensi-intervensi yang lain yang nanti kalau kita sudah tahu petanya maka nanti intervensinya enak. Kayak gitu. Yang penting pemetaan jelas, pemetaan, pendataan, solusinya enak. Baru nanti misalnya dikoordinir ya, karena saat ini kalau ngomong pandemi kemarin itu meskipun situasi ekonomi sulit, tapi perbankan malah beberapa itu melebihi target dalam menyalurkan kreditnya. Itu artinya bahwa bank itu sangat terbuka untuk pengembangan kegiatan kewirausahaan gitu. Betul. Jadi memang beberapa program pemulihan ekonomi nasional itu ya, PEN itu memang memberi ruang agak besar buat pelaku-pelaku usaha untuk minimal mereka tidak kukut kan kira-kira gini. Minimal mereka tidak kukut. Tinggal menangkap peluang itu ya. Tinggal menangkap peluang itu, dan sepertinya ini kerjasama yang agak menjanjikan, agak bagus, dan mudah-mudahan nanti program ini kita bisa jalankan sehingga teman-teman yang di Pemuda Muhammadiyah juga bisa membangkitkan kembali sektor wirausahanya. Ya, termasuk mereka yang sudah menjadi guru kan bukan tidak menutup kemungkinan untuk mereka juga berwirausaha kan, seperti itu. Yang penting semangat itu tetap dipelihara karena negara ini kelak akan di tangan teman-teman anak muda. Jadi kalau anak mudanya sudah eksis dari sekarang, insya Allah lah kedepannya, terutama untuk Sidoarjo lah. Amin. Ya, kita memang sangat concern untuk itu, termasuk karena pemimpin kita ya, pemimpin muda. Termasuk Mas Nana ini saya yakin punya beliau ini luar biasa kata. Jangan promosi Mas, nggak enak. Beliau ini luar biasa. Kita tahu bagaimana. Gimana Mas Nana? Oke, kita ngomong lagi lah, ngomong program. Tadi sudah ngomong organisasi. Saya pengen tahu untuk Mas Adit sendiri. Ini sudah 2022 ya. Ya, masuk 2020. Secara pribadi punya resolusi apa nih? Jadi 2022 ini menjadi tahun yang agak istimewa buat saya. Yang pertama, saya baru kedapatan rezeki luar biasa, anak ketiga baru lahir, alhamdulillah. Secara pribadi tentu keluarga ini harus benar-benar kita waktu kita karena cuma sedikit ya, perhatian kepada keluarga ini menjadi perlu dan sangat penting secara kualitasnya, karena waktu kita cuma sedikit. Kita ketemu sama keluarga paling hitungan jam pagi hari pagi hari itu sudah maksimal, kadang malam kita anak-anak juga sudah tidur, istri juga sudah tidur, pagi hari kita. Artinya yang pertama itu bagaimana kemudian saya bisa mengajak keluarga saya ini, kemudian mendampingi keluarga saya ini sebaik-baiknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, jangan sampai nanti ketika tumbuh langsung manggilnya Om gitu. Om. Adit. Dengan kesibukan di luar kan tidak menutup kemungkinan itu terjadi gitu ya. Betul. Quality time dengan keluarga itu penting. Quality time, saya sepakat dengan itu bahwa untuk urusan keluarga harus selesai dulu gitu loh. Betul. Insya Allah itu kemudian menjadi prioritas pertama. Kemudian kedua, ini Pemuda Muhammadiyah kan amanah saya. Setelah Mas Yudi almarhum itu, ya sebenarnya saya sempat mencalonkan diri menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah bersama Mas Yudi Prianto.
sempat bersyukur sih, Iya. alhamdulillah Mas Yudi yang jadi gitu. Akhirnya kan beban saya nggak banyak-banyak. Ternyata Allah berkehendak lain. Maka 2021, 2022 ke depan ini saya memang harus benar-benar menjaga eksistensi dan pengembangan pemuda Muhammadiyah ini menjadi lebih ya sesuai harapan kita lah. Itu. Kemudian selebihnya soal pekerjaan saya kira Allah sudah mencukupi semuanya. Agenda Ya. 2024 Mas? Agenda 2024. Gimana kalau saya tanya ke Mas Nanang? Ini baru pertama ini. Saya kebiasaan wawancara, Mas. Iya, jiwa-jiwa kewartanan muncul. Jadi kalau 2024 saya kira masih belum terpikirkan oleh kita, kecuali ya bagaimana mudah-mudahan pada tahun 2024 kita ini cepat pensiun, jadi pensiun muda lah. Saya punya mimpi bahwa suatu saat kita menjadi bekerja ikut orang itu kan otomatis kan mengurangi lapangan pekerjaan. Iya, Ya. menciptakan lapangan sendiri. Maka harus lebih banyak orang yang pensiun muda sebelum tua, karena banyak orang yang tua-tua tapi tidak mau pensiun. Maka ya sudahlah, kita anak-anak muda yang harus segera memensiunkan diri untuk mandiri, dan minimal meskipun kita tidak bisa membuat lapangan pekerjaan baru yang besar, minimal jatah lapangan pekerjaan yang sudah ada itu bisa diisi orang lain. Memberi manfaat lah, minimal 1-2 orang itu kan Ya udah betul. lebih, ya. Pensiun muda. Saya kira biarkan yang tua-tua masih ingin memperpanjang pekerjaannya, tapi kita anak-anak muda ayo segera pensiun. Wah, saya doakan Mas. Ayo kita segera pensiun dari pekerjaan kita dan mulai mandiri. Oke. Luar biasa Mas Adit. Saya doakan. Saya doakan juga Mas sukses. Nanang 2024 untuk sukses Amin, amin. parlemen. Ya. Mudah-mudahan takdir loh. Nggih. Sukses untuk Mas Adit. Terima Terima kasih kasih sudah atas hadir di undangannya. podcast Golkar Sidoarjo. Siap.